warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang metode pendidikan praktek hadis Abu Dawud nomor 116. Pendahuluan. Dalam proses pendidikan Islam, salah satu faktor terpenting untuk tercapainya tujuan pendidikan adalah dengan metode pendidikan yang baik dan tepat. Sebaik apapun tujuan pendidikan, jika metode yang digunakan tidak tepat, maka tujuan tersebut akan sulit untuk tercapai dengan baik. Keberhasilan menanamkan nilai-nilai rohani, keimanan, dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sudah mencontohkan dalam mengimplementasikan metode pendidikan yang tepat terhadap para sahabatnya. Strategi pembelajaran yang beliau lakukan sangat akurat dalam menyampaikan ajaran Islam. Dengan adanya hal tersebut, jika menelisik lebih jauh tentang metode pendidikan, salah satunya adalah praktek atau pembelajaran yang lebih menekankan pada pengulangan langsung bukan kepada materi. Perihal tersebut terkandung dalam hadis Abu Dawud nomor 116. Pembahasan kritik sanad. Hadatsana Musaddad hadatsana Abu Awana an Musa bin Abi Isa an Amr bin Su'aibah an abihi an jaddihi anna rajulan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah kaifa tahur fada'an bima fi ina'in fagusala kafihi salasa thumma gusala wajhahu salasa thumma gusala dira'aihi salasa thumma masaha bira'sihi fadakhala idba'aihi sabbahataini fi udnaihi wa masaha hamaihi ala duhiri udnaihi bisabahataini batina udnaihi summa gusala rijlaihi thalatha qala hakadal wudu afaman zada ala hada aw naqasa faqad audulama wa asara. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Musa bin Abu Aisyah dari Amr bin Su'aib dan ayahnya dari kakeknya bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah cara bersuci? Maka beliau memerintahkan untuk didatangkan air dalam bejana. Lalu beliau membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian membasuh kepalanya 3 kali, kemudian membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua lengannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu memasukkan kedua jari telunjuknya kepada kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jari dan bagian dalam kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian beliau bersabda, beginilah cara berwudu. Barang siapa yang menambah atau mengurangi dari keterangan ini, maka dia telah berbuat kejelekan dan kezaliman, atau kezaliman dan kejelekan. Urutan sanad. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wai kepada Su'aib bin Abdullah bin Amr Al-As pada Musa bin Abi Aisyah, terus kepada Wadud bin Abdullah, Yazid bin Atta, dan yang terakhir kepada Musaddad bin Musrihat dan bin Musribal bin Mustawir. Kritik kritis. Kajian linguistik. Pada lafaz kaifa huruf atau lebih tepatnya pada lafaz kaifa yang termasuk ke dalam huruf atau kata istifham, yaitu menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui. Kata kaifa biasanya digunakan untuk menanyakan tentang keadaan.
Yang kedua, pada lafaz asa, awadola, ma'audola, mawasa merupakan taukid lafzi. Taukid adalah gaya bahasa dalam menguatkan makna suatu kalimat, baik dengan pengulangan atau dengan menggunakan alat taukid. Sedangkan taukid lafzi yaitu taukid yang memperkuat suatu kata dengan cara mengulang-ulang kata yang diperkuatnya. Kajian tematis komprehensif yaitu kajian yang di dalamnya itu berisi tentang, maksudnya kayak kajian di mana hadis tersebut hampir sama dengan hadis sama dengan hadis Abu Dawud nomor 116, baik dari arti atau maknanya atau maupun lafaznya, yaitu ada dari Sahih Muslim nomor 357, ada Sahih Muslim nomor 476, Sunan Ibnu Majah 410, Sunan Ibnu Majah nomor 411, Sunan Ibnu Majah nomor 412, Sunan Tirmizi nomor 40, Sunan Tirmizi nomor 41, Sahih Al-Bukhari nomor 153, Sahih Al-Bukhari nomor 154. Kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif itu dalam sama dari segi maknanya, namun dalam bentuk ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardo au ala syafarin au jaa ahadukum minkum ghaidi au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minah ma yuridu wa yaj'al 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirukum waliyutimma ni'matah 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Analisis realitas historis. Rasulullah SAW sebagaimana dikemukakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sah hingga 5 mud. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 194. Satu mud adalah satu takaran yang setara dengan sebanyak isi telapak tangan. Sedang jika mengisi keduanya kemudian membentangkannya, itulah yang dikatakan satu mud. Agar kegiatan penuh bernilai ibadah, hendaknya wudhu dengan sewajarnya, tidak berlebihan dalam menggunakan air, agar tidak termasuk dalam perbuatan mubazir. Permasalahannya banyak yang memahami perbedaan isbaq wudhu dengan israf wudhu. Isbaq wudhu atau menyempurnakan wudhu ke anggota wudhu bukan berarti harus menyiram anggota wudhu itu berkali-kali. Yang disunahkan dalam Islam adalah 3 kali. Jadi bila lebih dari 3 kali itu namanya israf wudhu atau berlebihan dalam berwudhu.
Ini mubazir dan orang-orang yang suka mubayir tergolong ke dalam saudara setan. Rasulullah SAW pernah menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kenapa kamu berlebihan dalam berwudu?" Lalu Sa'ad bertanya, "Apakah ada istilah mubazir air ketika berwudu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, dalam berwudu tidak pernah disebutkan beliau mencuci anggota wudunya lebih dari 3 kali. Justru yang ada adalah larangan lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Amr bin Su'ab yang berbunyi, beliau memperlihatkan wudu 3 kali. Lalu beliau berkata, inilah wudu. Siapa yang menambah di atas ini, maka ia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan berbuat zalim." Analisis generalisasi. Dapat dirumuskan bahwa hadis di atas mengandung nilai-nilai pendidikan dalam aspek pendidikan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam proses pembelajaran, terutama dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sesuatu yang hal mendasar sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Implikasi dari hadis ini di atas dan kaitannya dengan belajar dan pembelajaran yang bermuara pada pentingnya penggunaan metode mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang islami. Sebagaimana yang dicita-citakan, metode ini disebut pula metode praktek dan pengulangan, yaitu suatu metode pendidikan pembelajaran dengan cara pendidik memberi ulangan, misalnya latihan praktik sunat, atau dalam bentuk final semester. Untuk menguasai suatu materi pendidikan secara praktis diperlukan latihan-latihan teratur dan berulang-ulang. Dengan latihan teratur, maka pengetahuan dan keterampilan tertentu tidak saja dapat dikuasai secara sempurna, tetapi juga selalu siap untuk dipergunakan. Krisis praksis. Seorang muslim berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, maka dosanya akan keluar dari jasadnya hingga dosa yang berada di bawah kukunya. Yang kedua yaitu sebagai pembersih diri dan penyempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga yaitu secara psikologis, yang merasakan sebuah rasa ridho, kelampangan dada, ketenangan jiwa karena telah melakukan kewajiban kepada Allah dan karena telah mencapai keutamaan dan pahala dari Allah. Yang keempat yaitu memberikan kesehatan pada tubuh dan mencegah dari penyakit. Kesimpulan, metode pendidikan dalam menyampaikan sebuah pembelajaran diperlukan adanya sebuah metode atau cara yang efektif untuk mengembangkan metode pendidikan yang baik. Salah satunya metodenya itu metode praktek, di mana seseorang menyampaikan pembelajaran dengan mencontohkan secara langsung, bukan melalui bacaan. Hal itu yang sesuai dengan hadis Abu Dawud nomor 116 yang menjelaskan tata cara bersuci yang benar menurut Rasulullah. Beliau juga memberi peringatan bagi seorang yang menambah